kita sudah dukung kepolisian, kemudian tidak diproses dan dipenjarakan, maka pilihan kita yang kedua, kita dukung hukum adat yang telah dikeluarkan oleh orang-orang pejabat Sulawesi Tengah segala. Tahu hukum adatnya? Tahu hukum adatnya? Apa hukum adatnya? Potong leher. Apa hukum adatnya? Potong leher. Apa hukum adatnya? Potong leher. Siap dukung. Siap. Ini cuma dua pilihan. Dukung polisi buat ngepenjarain. Kalau polisi nggak berani, kita dukung sikap adatnya, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang aksi 214 yang diselenggarakan di depan Mabes Polri, yang pesertanya itu adalah Front Persaudaraan Islam dengan para simpatisannya. Ada hal yang menarik yang terjadi di aksi 214 itu, di mana ada seorang kiai yang berorasi. Beliau ini bernama Kiai Haji Slamet Ma'arif, di mana di dalam orasinya yang pertama beliau meminta kepada Mabes Polri agar kemudian segera menangkap dan menghukum Gus Fuad Pleret. Nah, yang kedua yang beliau ucapkan adalah kalau seandainya polisi tidak segera menangkap dan memproses Fuad Pleret, maka dia akan menetapkan atau akan menegakkan hukum adat. Di mana sebagaimana kita ketahui bahwa hukum adat itu sudah diputuskan oleh adat Sulawesi Tengah, adat Palu, yang kemudian dipublikasikan tentang hukum adat ini, yang ada kalimat daripada hukum adat ini adalah putus leher. Nah, ketika Slamet Ma'arif ini mengucapkan kalau seandainya polisi tidak segera menangkap dan memproses, maka kami akan melakukan langkah yang kedua. Kami akan menegakkan hukum adat, yaitu hukum dalam sebelahnya, orang sebelah mengatakan putus leher. Nah, kalimat putus leher ini sesungguhnya adalah hal yang perlu dijelaskan dan perlu dipahami oleh Bapak Slamet Ma'arif ini. Karena hukum adat yang dimaksudkan oleh para pemangku adat, oleh majelis adat itu sudah jelas dan clear. Jadi yang dimaksud dengan putus leher di sini adalah bukan kemudian dibunuh atau lehernya dipotong, tetapi ada mekanisme yang dijelaskan oleh para pemangku adat. Berdasarkan fakta, tindakan, dan ucapan Fuad Pleret, maka yang bersangkutan harus diberi gibu sebagai sanksi yang melanggar norma untuk salam bibi dan salakana dalam bahasa adat dengan kategori wayambaso, salam bibi, salakana. Maka Tosala harus membayar denda berupa beberapa ekor kerbau sesuai keputusan Majelis Sidang Peradilan Adat, meningkat ke sanksi dan perbuatan salakana, bahwa Tosala harus dipisahkan. Bahasa kailinya tadi nibeko, mohon dicatat kembali. Dalam bahasa kaili itu nibeko itu dipisahkan dari pergaulan masyarakat supaya tidak terpengaruh, terdedikasi lagi masyarakat. Jadi salakana bahwa Tosala harus nibeko atau dipisahkan dari pergaulan masyarakat, sehingga tindakannya tidak membuat kegaduhan dalam masyarakat. Jauh lebih berat dari hukuman ini adalah nakaputu tambolo atau putus leher jika tindakan yang bersangkutan telah mengakibatkan pertumpahan darah. Mengabulkan permohonan pengaduan atau pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi adat dengan menghukum Tosala Fuad Pleret, Tosalangivu dengan nopana salam bibi dan salakana sesuai ketentuan adat ngata kaili, berupa membayar givu denda adat
5 Mba Bengga Pomava Sambei Tambolo. 5 ekor kerbau besar pengganti leher. 2 5 gayu gandisi 5 gayu gandisi Posompu. 5 pies kain putih, kain kafan ya. Tatalu Alima Dula Nu Ada Potande Balengga Dula Tandu Pompo. Jadi Dula Tandu Pompo ini masalahnya kita. Alima Mataguma 5 bilah kelewang parang adat Sambale. Aliman Tonga Tubuh Bula 5 buah mangkok adat putih. Aono 5 Tonga Pingga Bula Tavakelo. Papitu 10 Sasio Real Doi Raposudaka Diana Alima 99 Real Raposudaka 496 2.306.905. B. Nakaputu Tambolo. C. Nibeko Tosala Dakur Intodea mengasingkan Tosala dari pergaulan masyarakat. Tabe anime timba pakasi timba, animo suka pakasin juga. Kalau menimbang seimbangkan, kalau menakar setarakan. Jadi kemungkinan Bapak Slamet dan juga orang-orang yang berorasi di aksi 214 itu nggak paham tentang hukum adat di Sulawesi Tengah atau di Palu itu, dimana sudah dijelaskan ada hal-hal yang memang dijatuhkan oleh majelis adat terhadap Gus Fuad Pleret. Ada di situ misalnya harus membayar 5 ekor kebo, ya, 5 ekor kerbau, kemudian ada 5 helai kain kafan putih, kemudian ada hal yang lainnya juga, dan diantaranya adalah diasingkan dari lingkungan. Nah, ketika putus leher ini, maka sebagai penterjemahan daripada putus leher itu adalah diasingkan dari pergaulan, itu yang dimaksudkan. Dan memang ada kalimat di situ bahwa apabila ternyata akibat daripada perilakunya itu terjadi pertumpahan darah, maka diberikan sanksi terberat yaitu putus leher. Tetapi kemudian diterjemahkan, dijelaskan oleh para pemangku adat itu bahwa putus leher yang dimaksud di sini adalah diasingkan dari pergaulan masyarakatnya. Nah, ini yang harus dipahami oleh Bapak Slamet Ma'arif dan para orator yang berdemo. Jadi kadang-kadang aneh memang ini orang-orang ini berdemo tapi tidak paham, berdemo tapi tidak disertai dengan pengetahuan yang mendalam tentang apa yang akan disampaikan. Sekarang sebagai contoh, Gus Fuad ini dituntut oleh para peserta aksi itu kan untuk segera ditangkap dan diproses oleh pihak kepolisian karena melakukan penghinaan terhadap Habib Idrus bin Salim Al-Jupri dengan mengatakan atau menyematkan kata monyet kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jupri. Mungkin dalam sisi itu adalah kalimat yang benar, karena memang faktanya demikian. Tetapi kemudian dicampur atau ditambahkan dengan kalimat bahwa Gus Fuad ini adalah cucu PKI. Nah, harusnya ditelaah dulu, diteliti dulu, dikaji dulu. Apakah benar Gus Fuad itu adalah cucu PKI, atau jangan-jangan kita salah memahaminya. Nah, orang-orang yang melakukan aksi 214 ini tanpa meneliti secara objektif, tetapi dia hanya mendengarkan dari orang-orang yang subjektif, yang kadang-kadang memelintir dan memutar balik fakta. Padahal dalam faktanya Gus Fuad itu sama sekali bukan daripada cucu PKI, bahkan beliau adalah cucu kiai-kiai terkemuka. Ya, ini yang harus dipahami. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan putus leher. Putus leher yang dimaksud bukan memutuskan kepala, artinya menggorok lehernya, bukan. Tetapi yang dimaksudkan oleh putus leher dalam adat Palu itu artinya memutuskan orang tersebut dari masyarakat atau pergaulan masyarakatnya. Nah, ini nih kelemahan daripada ustadz-ustadz atau kiai-kiai ya, yang ada di aksi 214 ini. Mereka melakukan aksi tapi tidak memahami esensinya. Ya, akhirnya apa? Subjektivitas itulah rasa
kecintaan yang berlebihan itulah yang kemudian menutup mata hati mereka untuk mencari kebenaran. Makanya alhamdulillah kemarin aksi 214 itu di luar dugaan, pesertanya hanya sedikit yang hadir. Dan ini tentu sangat mengecewakan penitia. Dalam hal ini tentu yang akan kecewa adalah Habib Rizik Syihab, Bahar Smith, dan lain-lainnya. Tapi faktanya adalah bahwa aksi tersebut pesertanya itu jauh menurun dibandingkan dengan aksi-aksi sebelumnya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.